Yakin ya, percaya kalian pasti nggak sabar nunggu Cici nih. Untuk apa? Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur di bulan Agustus ini kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kita juga bersyukur karena kita anak-anak Tuhan. Kita sudah dibenarkan karena Yesus telah mati bagi kita. Dan kita percaya ada kekuatan dan kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita menjadi anak-anak yang selalu menjadi pemenang. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Tuhan, bentar lagi kami mau beribadah. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Iya, karena Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang membuat kita takut. Siapa di antara kalian yang masih takut dengan gelap? Wah, pas mati lampu nih, buru-buru cari mama lari. Mama, mati lampu, gelap. Siapa yang masih takut? Enggak dong ya pastinya. Terus siapa yang masih takut bobok sendiri nih kelas madya nih? Enggak lah pastinya. Good, karena apa? Karena kuasa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, yang mempunyai kuasa jauh lebih besar dari kuasa manapun juga. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi rasa kekhawatiran, ketakutan muncul dalam kehidupan kita, kita langsung ngomong, dalam nama Yesus, aku percaya bahwa kuasa Yesus lebih besar dan tidak ada satupun yang berani menghadapi aku sebab ada Yesus dalam kehidupan ini. Yuk, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masih ingat kan lagunya? Yuk, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Yeay! Ada kemenangan di dalam Yesus kita. Oleh karena itu, setiap anak-anak Tuhan percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada kemenangan. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, sebab Tuhan selalu sertai kita. Tuhan selalu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita percaya kita sekarang tampil menjadi pemenang. Karena apa? Yesus telah mengalahkan setiap musuh-musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan yang bisa membuat kita merasa takut, membuat kita patah semangat, membuat kita merasa sendiri. Dan kuasa-kuasa itu Tuhan telah patahkan karena Yesus telah mati di atas kayu salib dan membuat kita menjadi pemenang. Yuk, kita tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya.
ada di pihak kita, jadi kita tidak perlu takut. Bagaimana kita mengatasi kekhawatiran dan ketakutan kita? Iya, ketika rasa takut kita datang sama Tuhan, kita berdoa dan kita usir setiap kuasa-kuasa kegelapan, bahkan setiap roh ketakutan yang ada dalam kehidupan kita, supaya apa? Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keberanian untuk kita menghadapi segala situasi yang kita hadapi saat ini. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang perlu kita perhatikan, yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya kita dapat fokus ke firman Tuhan yang diceritakan oleh Cici Koko Life Kids. Dan juga Tuhan berkati supaya kita dapat mengerti firman Tuhan yang diberitakan, dan kita juga dapat melakukannya di kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kira-kira hari ini Cici akan cerita tentang tokoh siapa ya? Yuk, kita akan siapkan hati, pikiran kita, duduk dengan manis. Jangan lupa untuk tetap serius dan benar-benar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini, mengalahkan setan. Bisa pastinya. Nah, ayat yang kita pakai hari ini adalah di Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan pasal 4 ayat 7 sampai 17.
Tahukah kalian bahwa setiap anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan bukan berarti kehidupannya tidak mengalami kesulitan, bukan berarti kehidupannya tidak mengalami tantangan, tetapi pastinya ada sesuatu yang Tuhan izinkan mungkin terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kira-kira siapa ya yang tidak suka kalau kita semakin dekat sama Tuhan? Iya, iblis paling tidak suka ketika kita dekat dengan Tuhan. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara supaya apa? Supaya kita jauh daripada Tuhan, supaya kita tidak lagi mengasihi Tuhan dan hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Seperti kehidupan Bapak Ayub adalah orang yang paling kaya di zamannya. Dia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan pada saat itu dia mempunyai 7.000 domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan ada begitu banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Bisa dibayangkan nggak ya seberapa besar rumah dan halaman, bahkan pembantu yang dimilikinya. Tetapi sekalipun Bapak Ayub kaya raya, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia setia dan Bapak Ayub membenci kejahatan. Dia tidak suka melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan manusia. Pada suatu hari, setan berdiri di hadapan Allah dan mengatakan bahwa ia baru mengelilingi dunia. Tuhan bertanya kepada setan atau iblis, "Apakah kamu melihat hambaku Ayub? Tidak ada satu orang pun di dunia ini seperti hambaku. Ia jujur, saleh, dan takut akan Tuhan." Kemudian iblis menjawab, "Wah, bagaimana Ayub tidak mengucap syukur dan takut akan Engkau? Bukankah selama ini Engkau yang memberikan berkat dalam kehidupannya, Engkau melindungi kehidupannya, bahkan apapun yang dia kerjakan Engkau buat dia berhasil, bahkan dia hidup di dalam kelimpahan. Coba kalau mulai sekarang Engkau tidak lagi melindungi dia dan tidak memberkati dia, apakah Ayub akan tetap setia kepadamu?" Wah, akhirnya Tuhan menerima loh tantangan dari iblis, bahwa Tuhan mengizinkan untuk iblis menyerang keluarga Ayub ataupun harta benda yang dimilikinya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk menyentuh kehidupan Ayub. Hati-hati ya adik-adik, iblis pun juga bisa melakukan hal yang sama loh dalam hidup kita. Supaya apa? Kita jauh daripada Tuhan. Setelah itu, iblis langsung pergi dari hadapan Tuhan. Ia mulai melakukan kekacauan terhadap kehidupan Ayub. Ternak Ayub dirampok, ternak Ayub dicuri, bahkan ada domba-domba yang mati karena tersambar petir. Bukan hanya itu, ada begitu banyak juga beberapa pelayan-pelayan segera datang, satu demi satu mereka melaporkan apa yang terjadi. Ada begitu banyak pelayan-pelayan Ayub yang juga mati saat itu. Dan kabar yang paling terburuk yang diterima oleh Ayub, seorang pelayan datang menyampaikan bahwa anak-anaknya telah mati ketika mereka melakukan pesta di rumah kakak tertuanya. Tetapi angin ribut menimpa rumah itu sampai pada akhirnya rumah itu roboh dan menimpa mereka semuanya. Setelah Ayub mendengarkan semua berita yang telah diterima dari pelayan-pelayannya, sebagai manusia biasa, Ayub sangat sedih. Dia berdiri dan merobek jubahnya, mencukur rambutnya sebagai tanda orang yang berduka. Kemudian dia menyatakan kepada Tuhan, "Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan." Dalam sekejap segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub telah hilang dan lenyap. Bahkan dia kehilangan anak-anaknya. Tetapi di dalam keadaan seperti ini dia tetap takut akan Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah milik Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Wah, karena iblis tahu bahwa Ayub tetap takut akan Tuhan, kemudian dia datang kembali kepada Tuhan dan menyampaikan bahwa bagaimana kalau Ayub aku sakiti tubuhnya. Ketika dia disakiti tubuhnya, pasti dia akan mengutuki engkau sebagai Allah yang hidup. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari kepala sampai ke telapak kakinya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Apa yang terjadi?
istrinya mengatakan, "Masihkah engkau bertekun kepada Allahmu? Masihkah engkau tetap menyembah Dia? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau." Lalu jawab Ayub kepada istrinya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan teman-temannya pun, ketiga sahabatnya pun mengatakan hal yang sama. Bagaimana mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah yang telah dilakukan oleh Ayub sehingga Allah telah menghukumnya. Nah, walaupun Ayub dikelilingi oleh orang-orang yang ingin supaya Ayub mengutuki Allah yang dia sembah, tetapi Ayub tetap setia. Ayub tidak pernah mengatakan hal-hal yang jahat kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya, apa yang terjadi? Iya, kesetiaan Ayub telah diberikan balasannya oleh Tuhan. Tuhan mengembalikan keluarga dan semua ternak yang telah hilang. Bahkan Tuhan membuatnya 2 kali lebih kaya dari sebelumnya. Tuhan memberkati kehidupan Ayub. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Nah, begitu luar biasa kan cerita dari Bapak Ayub hari ini? Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Bapak Ayub? Iya, ketika kita hidup melekat kepada Tuhan, bukan berarti segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita semuanya tidak ada masalah. Tetapi sekalipun Tuhan izinkan terjadi kita menghadapi masalah, tetapi percayalah bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Nah, iblis tidak akan tinggal diam loh. Iblis juga bisa loh mengambil sukacita kita. Contohnya apa? Wah, apalagi dengan masa-masa pandemik seperti ini, iblis juga bisa menghilangkan sukacita kita dengan keadaan yang tidak nyaman, sehingga kita membuat kita semakin bersungut-sungut. Kita sepertinya bertanya-tanya kenapa Tuhan izinkan terjadi, sehingga kita malas-malesan sekolah minggu, malas-malesan untuk berdoa, malas-malesan untuk datang kepada Tuhan. Nah, kemudian apa lagi? Iya, sakit penyakit juga bisa membuat kita anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan bisa lo nyalahin Tuhan. Kenapa sih aku bisa sakit? Kenapa sih aku gak bisa ini, gak bisa itu? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Nah, kita belajar dari Bapak Ayub. Ketika engkau mulai belajar bersyukur dengan segala keadaanmu dan engkau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, maka percayalah Tuhan akan memulihkan kesehatanmu. Nah, begitulah cara iblis menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadanya. Dia bisa datang dengan berbagai macam cara yang lebih daripada itu. Tetapi yang pertama, biarlah di saat-saat kita mengalami kesulitan, kita mesti ingat, fokuslah hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang dapat memberikan kepada kita pertolongan dan bisa memberikan kepada kita kelepasan dari berbagai macam kesulitan yang telah kita alami. Sehingga kita pun akan belajar melalui setiap kesulitan yang kita alamin, kita percaya bahwa Tuhan ingin menunjukkan kepada kita kuasanya. Dan yang kedua, jangan lupa kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang ada di Efesus 6 ayat 11 dan 14-17, yaitu biarlah kalian tetap mengisi hati dan pikiran kalian dengan firman Tuhan, sehingga ketika kalian menghadapi kesulitan, firman Tuhanlah yang akan terus menguatkan kehidupan kita. Ini adalah ayat hafalan hari ini ya teman-teman. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita ulang satu kali lagi ya teman-teman. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita ingat dan lakukan dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, adik-adik, dari kisah Bapak Ayub kita bisa belajar sesuatu. Apa itu? Setiap anak-anak Tuhan bisa mengalahkan iblis. Bisa kan? Pasti bisa. Dengan cara apa? Coba, dengan cara apa? Iya,
ketika iblis mulai mengambil sukacita kita karena keadaan yang tidak menentu atau mungkin karena sakit penyakit yang kita alami, ketika kita tetap mengucap syukur dan kita terus berharap hanya kepada Tuhan dan bisa menyatakan Tuhan itu baik, itulah kemenangan kita. Iblis tidak bisa mengalihkan perhatian kita karena kondisi kita. Nah, ketika kita mulai dalam keadaan yang tidak nyaman, iblis menyerang kita. Yang pertama, tetap fokus sama Tuhan, bahwa Dia berkuasa, mampu melakukan segala mujizat dalam kehidupanmu, mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik. Dan yang kedua, jangan lupa pergunakan senjata Allah, yaitu apa? Firman. Tetap isi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Itu yang akan terus mengingatkan dirimu, mengingatkan engkau akan penyertaan Tuhan, mengingatkan dirimu bahwa Yesus mampu melakukan segala mujizat dalam kehidupan setiap anak-anaknya. Oke, yuk kita saat ini sudah mendengarkan kebenaran firman, dan biarlah kalian menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, tetap bersukacita dan andalkan Tuhan. Tetap isi hati dan pikiranmu dengan kebenaran firman dan tetap bangun hubunganmu dengan Tuhan, sehingga engkau tidak akan terkalahkan oleh iblis atau oleh setan. Yuk, sekarang kita akan tutup firman Tuhan kita hari ini dengan doa dan kita datang kepada Tuhan. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah Tuhan melalui kisah di mana Bapak Ayub yang Tuhan izinkan terjadi untuk menghadapi masalah, segala sesuatu yang dapat hilang di muka bumi ini, kami percaya Tuhan, dalam keadaan kami saat ini pun, anak-anak-Mu apapun keadaan mereka, mungkin dalam keadaan bersedih, kehilangan sukacita, atau mungkin mereka saat ini yang sedang sakit, tetapi biarlah hati mereka tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau tetap baik dalam kehidupan mereka. Engkau menyertai kehidupan mereka, dan di dalam situasi-situasi seperti itu, hati mereka terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa untuk melakukan segala mujizat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami terus mengisi hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Biarlah itu yang membuat kami menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan. Di dalam situasi apapun juga, kami percaya bahwa kami tidak dapat dikalahkan oleh apapun juga dan tidak dapat mengalihkan perhatian kami kepada hal-hal yang lain. Oleh karena itu kami mau hanya fokus kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap baik, Allah yang memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group kelas Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Jadi hari ini Koko akan bawakan 2 pengumuman. Pengumuman yang pertama, hari Kamis ini ada Living Word Kids di YouTube channel Live Kids jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ingat, jangan sampai kelewatan ya. Oke. Pengumuman yang kedua, mengingatkan adik-adik lomba 17 Agustus membuat kostum pahlawan kemerdekaan dengan menggunakan bahan dan barang bekas. Masih bisa mengirimkan fotonya paling lambat hari ini jam 5 sore ya. Ingat, paling lambat jam 5 sore. Ada 3 voucher e-money untuk 3 orang pemenang loh. Jadi ditunggu ya foto kreatif kalian. Oke? Tuhan Yesus memberkati.